Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Memilih bersama saya Bre Malatena dan juga rekan saya Baby Baby Kristami. Kristami. Kita lanjutkan ya Bre ya, Kita diskusi kita hari lanjutkan. ini bersama dengan para narasumber. Ya, Sampai tadi mana kita Bre? tadi sampai ke Bu Leli nih. Saya pengen tanya ke Ya, Bu Leli. Tadi kan kata Pak Anton salah satunya sosialisasi yang harus Iya, digencarkan di tempat-tempat yang memang membutuhkan ekstra iya. perhatian berpotensi seperti itu. konflik begitu Potensi ya. konflik. Kalau menurut Bu Leli, apa yang dilakukan oleh KPU selama Mhm. kemarin persiapan pemilu sampai dengan sekarang, apakah sudah cukup untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh daerah di Indonesia untuk menghindari tadi ya konflik, kemudian dan juga menghindari yang lain-lain seperti itu, Bu? Ya, sebenarnya sejak sebelum setahun terakhir, saya juga kebetulan sering diundang oleh Mabes Polri dan sebagainya ya, dan itu kita berbicaranya juga dengan KPU, Bawaslu dan lain-lain. Nah, mereka itu di dalam presentasinya sudah menayangkan daerah-daerah yang punya potensi konflik selama proses Pilpres berlangsung, pemilu berlangsung, bukan Pilpres saja. Karena itu menurut saya seharusnya mereka cara mengidentifikasinya itu langsung sudah melengkapi dengan solusinya. Tapi memang waktu ditayangkan itu tidak menunjukkan kalau ini begini solusi yang kita akan lakukan begini. Tidak demikian. Dan jangan lupa juga kalau kita tanya kepada calon pemilih masyarakat secara awam, dari mana kalian tahu tentang informasi kepemiluan? Itu lebih banyak dari media sosial. Jadi bukan padahal ya KPUD dari seluruh Indonesia itu tiap minggu diundang ke Jakarta. Dari seluruh Indonesia berarti termasuk Papua kan. Tiap minggu diundang ke Jakarta untuk membicarakan tentang apa saja yang mungkin terjadi selama proses pemilu berlangsung. Tentu saja termasuk potensi konflik, entah itu mobilisasi massa gitu kan, money politik dan lain-lain dan sebagainya. Tentang politik identitas juga termasuk yang dibicarakan sebenarnya karena menjaga kemungkinan itu. Tapi waktu itu memang tidak muncul politik dinasti gitu kan. Entah karena Ujuk-ujuk ada takut, masalahnya ya, Bu, ya? ternyata masalahnya muncul belakangan gitu kan. Dan ketika dibicarakan banyak juga dari pejabat-pejabat kita yang takut mengulas tentang itu. Dengan alasan keputusan MK itu sudah final and binding. Padahal kan dalam tujuan hukum itu kan ada 3 ya, kalau nggak salah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Secara kemanfaatan dan kepastian itu kan berlaku bagi yang mendukung Gibran. Tapi secara keadilan itu kan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan terutama generasi muda. Mas Bre dengan keputusan MK nggak bisa nyalon. Artinya kan Iya juga ya. keputusan itu berlaku hanya untuk Gibran. Nah harusnya potensi itu juga dibaca waktu itu seandainya penguasa nanti melakukan upaya-upaya yang bersifat melegitimasi tentang praktik-praktik kecurangan dalam bentuk apapun, maka potensinya akan seperti apa. Jadi bukan dengan upaya represif, tapi bagaimana mengantisipasi semua tindakan itu mulai dari titik nol. Titik nol itu mulai dari, oh kalau kita kirimkan suaranya akan begini, jumlah suara harus melengkapi, tidak boleh ada yang tidak punya potensi memilih dan seterusnya misalnya. Ini harus istirahat ya, Oh, nggak enggak, ada suara. belum. Lanjut, Bu. Nah termasuk tadi pemindahan tempat memilih. Karena kan antusiasme yang tinggi di samping karena di Papua itu sebenarnya ada sistem noken namanya, suara yang bisa diwakili. Yang kabarnya itu juga bisa menimbulkan potensi konflik. Ah, Karena hanya pihak tokoh adat yang bisa memberikan suaranya kan. Lalu kemudian sejumlah kertas suara bisa dengan seenaknya barangkali dia pilih sesuai dengan keinginan dia bukan keinginan masyarakat dia. Belum tentu ada musyawarah sebelumnya kan, tapi karena dia adalah tokoh ya udahlah adat gitu. yang dipercayakan untuk menggunakan sistem noken maka dia bisa melakukan itu. Nah ini juga di saat perkembangan informasi sudah demikian luas, tiba-tiba kalau sudah itu terjadi pemilihan lalu salah bagaimana? Nah jadi soal pemindahan tempat aja bisa jadi masalah, apalagi hal-hal yang lain. Ini akan berlangsung sampai malam loh, sampai pemilihan itu selesai lalu kemudian udah masuk pada pembukaan kertas suara, sistem perhitungan, lalu kemudian akumulasinya seperti apa. Oke, jadi Ini harus mungkin dipikirkan. bukan hanya sosialisasi tapi ternyata Oh juga banyak, harus melihat potensinya apa yang bisa terjadi, disimulasikan, kira-kira iya. apa solusinya, seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat sepertinya beda ya, Pak Anton juga kita lihat situasi yang di 2019 yang kental dengan politik identitas, kemudian di 2024 ternyata muncul di Dinasti, tengah-tengah muncul politik tengah-tengah, dinasti. betul. Ya. Ini sepanas apa nih kalau Pak Anton melihat antara periode lalu dengan sekarang ini? Nah, itu yang menjadi menarik. Kan kalau 2019 Pak Jokowi versus Pak Prabowo, Mm-mm. ya kan? Hari ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo versus yang lain. Versus Gitu, yang lain ya ya. kan? Jadi
Nih yang tadinya sudah saling belajar mengalahkan, kali ini bersatu, ini trik-triknya gitu. Ini bagaimana kita menang. Tuh. Tapi bagi saya concern adalah tadi ngomong bahwa bisa jadi politik dinasti itu tidak dianggap sebagai potensi konflik. Sehingga kemudian tidak disiapkan mitigasinya apa. Nah ini. Itu yang jadi contoh ketika bagi saya yang jadi aneh adalah ketika guru besar, dosen-dosen menyuarakan keprihatinan. Dilawan dengan apa? Yang katanya ini adalah cooling system, dilawan dengan apa? Rektor-rektor diminta mengapresiasi. Minta testimoni ya. Bagi saya ini concern. Loh, katanya mendamaikan, mendinginkan. Kalau mendinginkan, Prof. Lely ini kritik, didatengin Prof. Lely-nya. Bukan saya rektor, kemudian saya ingin memuji. Itu namanya ngadu domba saya sama Prof. Lely. Ya, jadi Itu memang, kan jadi buat panas. jadi bukan politik buat dinasti dingin. yang tadinya tidak dilihat sebagai konflik ternyata muncul dan merembet kemana-mana sampai Betul. akhirnya ke tadi Dan bahkan karena belum ada di analisa, belum di mitigasinya begitu ya, belum dilihat kemungkinan apa saja yang terjadi dengan adanya politik dinasti tersebut. Ya, kita Tidak kan- dilihat sebagai konflik begitu pada awalnya ya. Betul sekali. Ini menarik sekali, Baik. kita akan bahas lagi nanti Bapak dan Ibu, tapi kita akan break dulu ya Baby ya. Ya, kita akan break. yang Setelah jeda kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Indonesia Memilih. Dan baru saja kita langsung saja simak ya di layar kaca kita. Anda, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini telah tiba di TPS sekitaran wilayah Tangerang. Ya, tepatnya di TPS 052 Baby, Ya, saat RW ini 008. Masih keliling ya Bre ya. Betul. Jadi Pak HT ini tadi sebelumnya mencoblos di daerah Rawa Barat, Kebayoran Baru, di TPS 002, kemudian lanjut belusukan juga ke TPS lainnya yang masih ada di Kelurahan Rawa Barat, dan ini langsung menuju ke Tangerang. Ke Tangerang. Ini terlihat juga Haritanu Sudibyo menyapa warga sekitaran di area Tangerang sambil memantau dan keliling di tempat pemungutan suara. Betul. Jadi Bapak hari ini juga sekarang sedang melihat ya bagaimana suasana di TPS 052, tepatnya di Kelurahan Cipadu Larangan. Dan kalau kita lihat suasananya tidak jauh beda ya Baby ya. Kita lihat Ya. memang walaupun tadi hujan, terus ini juga sudah mulai siang Udah pukul setengah 11 siang. dan masih agak ramai ya ternyata ya. Iya, masih ramai dan bahkan terlihat lebih ramai ya dari pagi tadi. Ada yang meninggal itu ada 5 sampai 7. Ya. Bahaya amat. Karena memang pendataan kemarin, terus alhamdulillah ada musibah itu ada yang meninggal langsung. Jadi nama masih tercantum. Jadi sekarang masih, makanya kita ada tandain, tanda bahwa. Ya, Ini sukses. baru kali ini saya ngomong sama Pak Aritan, Pak. Iya. Saya juga baru pertama kali ngomong Bapak. Oke, makasih banyak kunjungannya. Ya. Saya menjalankan tugas. Ya. Ya. Mudah-mudahan lancar. Dan lancar. Dilancarin aja Pak. Oke, makasih. Ya, dialeknya double sini. Ya, siap. Ya. Semangat, siap. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sukses ya, sehat ya. Sehat semuanya. Udah nyoblos semua ini? Udah Pak. Udah. Asik. Ya, ya, mari. Libur ya. Libur. Libur sekolah. Belakang Pak. Kamera. Ya, enggak gini. Di wawancara. Saya mau ngomong. Ya, kamera depan keluar. Iya, wawancara. Iya. Udah ada sini. Ayo, Ya, kameranya. Bapak agak ke sini. TPS nomor berapa ini? TPS 52. 52. Ya, saya sekarang berada di TPS nomor 52 di Kota Tangerang. Kenapa saya di sini? Karena saya nyalek dapil saya di Banten 3
Banten 3 meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel. Jadi saya jalan-jalan sama Ibu ngecek-ngecek mau lihat. Mudah-mudahan suara saya banyak di Banten 3. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Luar debat, memang kali ini tampil apa adanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan di debat mereka tidak ada artificial yang ditunjukkan begitu ya, hanya biasa saja begitu. Terus kemudian juga kali ini itu juga dengan apa gimmick-gimmick gemoy dan sebagainya. Jadi lebih menampakkan suatu yang tidak ngoyo gitu ya. Nah, tidak ngoyo ini bisa berarti apakah benar-benar hanya memang sudah ikhlas benar-benar apapun yang terjadi dengan menurut pikiran rakyat gitu ya, ataukah merasa ada keyakinan bahwa kali ini ya karena disupport oleh suatu supporternya ini kuat begitu sehingga penguasa yang mensupport begitu ya. Jadi inilah yang akan kita lihat nanti gitu ya kalau ada tayangannya. Apakah ini memang karena personalnya gitu ya ataukah ini adalah faktor eksternal yang membuat yang bersangkutan menjadi lebih terlihat lebih santai, lebih spontan seperti itu. Jadi tidak pencitraan begitu. Ya, tapi memang yang kita lihat juga Baby ya dari debat, dari kampanye segala macam Pak Prabowo tuh kayaknya lebih kayak oke minta maaf, kemudian tidak menyerang seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Monik apakah ini salah satu bentuk yang strateginya seperti itu? Karena kita lihat di debat terakhir juga Bu, Pak Ganjar dan juga Pak Anies juga seperti cool down gitu. Apakah melihat orang-orang Lebih yang adem ya di debat terakhir ya dibandingkan dengan debat-debat. apakah kalau misalnya orang yang lebih adem, lebih tidak menyerang, seperti itu akan bisa mendapatkan dalam tanda kutip simpati masyarakat seperti itu? Ya, jadi yang di debat terakhir ini saya mengatakan sebagai mitigasi resiko bagi mereka gitu. Yang paling aman bagi semuanya adalah cool down gitu ya. Jadi memang tidak ada bahkan yang kita lihat dari Pak Anies begitu. Ini juga tidak ada serangan-serangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kali ini yang kelima ini adalah mitigasi resiko. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kali ini kalau kita mengatakan Pak Prabowo ini udah maju 3 kali. Jadi artinya mungkin ketika sudah berulang gitu ya, ini menjadi lebih tone-nya menjadi lebih santai. Tetapi jangan lupa pula bahwa usia itu sudah beda dengan tahun 2019. Udah beda berapa gitu. belas tahun ya? Berarti dari pertama kalinya nyalon berarti kan sudah 15 tahun. Sekitar 15 tahun yang lalu ya. 2009. 2009 betul sekali. 15 tahun Jadi, lalu itu ya. ya. Artinya kondisi emosional seseorang juga sudah berbeda gitu betul. ya. Betul. Dan apakah ini juga terpengaruh dari wakilnya yang anak muda, Bu? Nah,
apakah ini terpengaruh dari wakilnya yang lebih muda? Saya mengatakan bahwa keseimbangan ini justru malah kita lihat wakilnya ini kan yang tadinya kita melihat sebagai pribadi yang cool seperti itu, tapi ketika berada di dalam suatu stage yang menjadi kondisi high stake ini justru malah meletup kan ya. Jadi kalau kita lihat ini justru malah wakilnya ini terlihat personality yang sejatinya begitu. Ya, daripada yang kita lihat pada saat menjadi wali kota begitu. Oke, jadi memang mungkin ya itu ya namanya tekanan politik ya Bu, mungkin ya tekanan dari yang segala macam jadi mengeluarkan aslinya seperti mungkin ya. Iya, dan pasti juga ada persona yang ingin mereka bentuk begitu ya. Betul sekali. Tapi kita kalau ke Bu Lely kalau Anda melihat seperti apa nih ketika melihat Pak Prabowo kemudian juga Pak Ganjar ini punya komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Pak Ganjar mungkin dengan yang kayak oke firm gitu ya dengan program-programnya yang banyak, kemudian Pak Prabowo yang kemudian punya gestur yang berbeda, terus kemudian yang paslon nomor 1 Pak Anies juga berbeda. Anda melihatnya komunikasi politiknya seperti apa nih Bu yang paling efektif sebenarnya? Jadi cool down atau dengan yakin atau dengan seperti apa? Ditambah dengan fakta bahwa didominasi pemilihnya dengan anak muda begitu ya. Betul. Ya, pertama memang kata orang kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Kebetulan sejak 2009 saya itu membincang ini di berbagai media termasuk di iNews. Jadi 2009, 2014, 2019 saya menjadi bagian dari iNews juga untuk mengelola berbagai informasi yang terjadi di bidang komunikasi politik itu ya. Tapi kita itu sebenarnya harus bersyukur loh. Tiap kepemimpinan di negeri ini punya gaya komunikasi politik yang berbeda. Kita runtut aja dari mulai Soeharto. Sehingga Pak Harto itu dibilang bapak yang suka senyum. Jadi apapun masalahnya dia lebih suka senyum gitu ya. Terus yang kedua Pak Habibie. Pak Habibie kan punya gaya komunikasi politik sendiri. Dengan matanya kalau ngomong dan sebagainya. Karena dia berasal dari ilmiah juga ya, ilmuwan juga kan seperti itu. Gus Dur, beda enggak? Dengan gayanya yang lebih cuek, acuh beibe kata orang kan seperti itu ya. Nah kemudian ke Bu Mega. Bu Mega juga punya gaya tersendiri sebagai perempuan. Waktu itu yang tidak lebih banyak omongnya. Pak SBY dengan gayanya yang handsome, gallant gitu kan. Beda sendiri kan. Yang kalau duduk diatur, ngomong juga diatur. Lalu Pak Jokowi yang aku rapoponya gitu kan. Nah terakhir kita tidak tahu nih di antara 3 orang ini siapa yang akan jadi. Tapi Pak Prabowo kita amati gayanya itu karena dia berproses terus dalam proses pilpres ini. Sampai orang ngomong nanti kalau ada pilpres lagi Pak Prabowo jangan dikasih tahu ya. Sampai ada yang ngomong seperti itu kan untuk lucu-lucuannya. Jadi memang ketika debat nih, soal debat tadi Mbak Monika kan sudah menyampaikan ya perbedaannya. Di debat sebelumnya itu ketika ada terjadi seperti serangan, kan yang menyerang itu yang menjadi korban dari netizen. Nah ini yang menarik kan? Bu, nanti kita akan bahas Bu, karena kan kadang-kadang orang yang paling victim atau bukan paling victim yang jadi korban menjadi dapat simpati. Betul. Iya. Kita akan bahas setelah jeda ini Ibu Pemirsa ya. Eli dan juga narasumber lain. Iya. Tetap bersama kami di Indonesia Memilih.